Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan mengenai bab kondisi politik, hukum, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, saya sendiri Atika Rozako selaku moderator. Yang kedua, pemateri pertama Saudari Ella Nur Anggraini. Pemateri kedua Nursani Kamelia. Pemateri ketiga Etik Ulaning Arum. Pemateri keempat Era Irawan. Dan yang terakhir Laila Rosida. Untuk teman-teman silahkan menonton video yang kami tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Nur Anggraini akan menjelaskan tentang subbab politik. Yang pertama, kondisi politik di Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional yang memiliki sistem politik yang terdiri dari 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Politik di Indonesia memiliki sejarah yang panjang hingga dapat terbentuk sistem politik seperti sekarang ini. Sejarah politik Indonesia dimulai dari prakolonial Indonesia, penjajahan Indonesia, Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi yang telah kami jelaskan secara singkat dalam makalah kami. Selanjutnya saya akan membahas tentang kabinet. Kabinet Presiden Joko Widodo yang saat ini digunakan dinamai dengan Kabinet Indonesia Maju yang memiliki 5 prioritas program kerja prioritas periode kedua masa kepemimpinannya. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, yang kedua pembangunan infrastruktur, yang ketiga adalah melakukan pemangkasan regulasi yang menurut penuturan Presiden Joko Widodo itu akan dikerjakan dengan Omnibus Law. Selanjutnya adalah pemangkasan birokrasi di Indonesia. Yang terakhir adalah melakukan transformasi ekonomi. Saat pandemi sekarang ini, kami juga mencantumkan kondisi politik dan pemerintahan di era pandemi COVID-19 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa jika esensi politik kita saat ini itu belum mengarah pada penguatan demokrasi, melainkan lebih pada sebuah anti-kritik, birokrasi, sentralisasi, restriksi, dan peluang oligarki reinforcement. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional yang memiliki sistem politik terdiri dari 5 lembaga, yaitu yang pertama adalah lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan kabinet. Yang kedua adalah lembaga legislatif yang terdiri dari MPR. Yang ketiga adalah lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung. Yang kedua adalah kondisi demokrasi di Indonesia. Dengan ke-11 karakteristik yang telah kami sampaikan dalam makalah kami, dapat diambil kesimpulan bahwa demokrasi politik Indonesia pada saat ini mengalami kemunduran, bahkan bisa dikatakan jeblok. Selanjutnya adalah politik Indonesia tak lama sebelum pandemi COVID-19. Kondisi politik kita tak lama sebelum pandemi COVID-19 dapat dikatakan mengalami turning point bagi demokrasi yang tercermin dari upaya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang kemudian ramai disoroti dan dikritisi oleh masyarakat. Dengan demikian, kondisi politik terakhir menjelang pandemi COVID-19 itu merupakan kelanjutan dari nuansa post-demokrasi yang sudah ada dalam makalah kami, yang hal itu merupakan sebuah kemunduran kehidupan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya adalah ekosistem politik saat COVID-19. Dengan melihat ekosistem politik seperti yang ada di makalah kami, tampak penguatan peran negara menjadi suatu yang tidak dapat dihindari. Memang, situasi ini tidak selalu akan mengarah
pada pemusnahan demokrasi. Namun, manakala itu tidak sesuai dengan takaran dan periode waktu yang dibatasi, maka akan berpotensi melanggengkan kekuasaan menuju godaan totalitarian, atau setidaknya akan membawa pada pelemahan demokrasi karena adanya tendensi pemerintahan yang terpusat dan memunculkan para oportunis dan atau oligarki. Yang terakhir adalah kondisi politik dan pemerintahan di era pandemi. Dengan berbagai situasi politik dan pemerintahan yang ada di makalah kami, tentu hal itu sudah ditambah dengan ekosistem politik pada masa pandemi. Dan tentu saja kita dapat melihat bahwa esensi politik kita belum mengarah pada penguatan demokrasi, melainkan lebih pada sebuah anti-kritik, birokrasi, sentralisasi, restriksi, dan peluang oligarki reinforcement. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusani Camilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi hukum di Indonesia. Jadi hukum di Indonesia ini merupakan campuran dari sistem hukum-hukum di Eropa, baik hukum adat dan hukum agama. Lalu sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Lalu adapun penegakan hukum di Indonesia yang ditinjau dari kajian filsafat hukum, melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia yang masih belum berjalan dengan baik, salah satunya karena penegakan hukum yang masih diartikan sebagai penegakan undang-undang semata, sehingga keadilan prosedural dijadikan acuan dalam proses penegakan hukum. Lalu mengenai konsep penegakan hukum dari tinjauan filsafat hukum dapat dikaji dari faktor penegak hukum, khususnya hakim sebagai manusia yang akan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Lalu yang kedua, ada penegakan hukum berdasarkan konsep keadilan yang berketuhanan. Jika dilihat dari keberlakuan hukum secara empiris, yang melihat keberlakuan hukum secara langsung pada kenyataannya di masyarakat dengan mengukur apakah hukum tersebut berhasil mengarahkan tingkah laku masyarakat dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh dari yang diharapkan tidak terlepas dari pengaruh politik dalam berhukum. Lalu pembentukan dan penegakan hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai keadilan dan ketertiban dan keefektifannya di dalam masyarakat oleh penegak hukum tidak terlepas dari pertautan tiga pengaruh yang merujuk pada faktor-faktor keberlakuan hukum yang dijelaskan oleh Friedman, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan penjabaran yang dijelaskan oleh Arif Sidarta tentang unsur substansi, struktur, dan budaya hukum sebagaimana konsep Friedman tadi. Yang pertama, struktur hukum yang dilambangkan dengan tiang-tiang pancang yang menopang tegaknya suatu sistem hukum, badan-badan seperti DPR, Presiden, dan birokrasi pemerintahan lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Dan inilah yang dimaksud dengan struktur hukum. Lalu yang kedua, substansi hukum. Unsur ini dilambangkan dengan lapisan-lapisan yang secara hierarkis terdiri dari berbagai norma-norma hukum positif. Lalu yang ketiga, budaya hukum. Unsur ini menyediakan lingkungan demi berfungsinya struktur dan substansi hukum tersebut. Jika tanpa lingkungan kehidupan yang bernama budaya ini, maka struktur dan substansi hukum tidak akan mungkin bertahan atau berjalan dengan baik. Sekian, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Era Irawan. Di sini saya akan membahas mengenai kondisi budaya di Indonesia. Pertama,
Saya akan membahas pengertian budaya terlebih dahulu. Menurut Levi-Strauss, budaya merupakan komponen struktur sosial yang berasal dari alam pikiran manusia dan dilakukan secara berulang-ulang hingga membentuk suatu kebudayaan. Sedangkan menurut Taylor, kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Sementara itu, konsep kebudayaan sebagaimana dipahami adalah merupakan sistem ide atau gagasan yang merupakan acuan bagi tingkah laku dalam kehidupan sosial suatu masyarakat. Kemudian yang kedua, pergeseran budaya. Pergeseran nilai budaya yang secara umum merupakan pengertian dari perubahan sosial yang dapat dilepaskan dari perubahan kebudayaan saat budaya suatu masyarakat berubah. Secara tidak langsung akan memberikan dampak baik perubahan sosial masyarakat. Pergeseran nilai budaya dalam masyarakat terjadi seiring pengaruh dari globalisasi dan pengaruh budaya lain. Perkembangan internet, informasi digital, informasi elektronik ditemui dalam kenyataan sering terlepas dari sistem nilai dan budaya. Hal ini disebabkan kebudayaan hasil dari adanya masyarakat sehingga tidak akan adanya kebudayaan apabila tidak ada masyarakat yang mendukungnya dan tidak ada satupun masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Kemudian kondisi budaya di Indonesia. Budaya Indonesia sedikit menurun dari sosialisasi di tingkat nasional, sehingga masyarakat kini banyak yang melupakan dan tidak mengetahui apa itu budaya Indonesia. Semakin majunya arus globalisasi, rasa cinta terhadap budaya semakin menurun. Dan dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan budaya lokal dan bagi masyarakat Indonesia. Kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya lokal sekarang ini terbilang masih sangat minim. Masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Budaya lokal juga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman selagi tidak meninggalkan ciri khas dan budaya lokal itu sendiri. Kurangnya pembelajaran budaya merupakan salah satu sebab dari memudahnya budaya lokal bagi generasi muda. Oleh karena itu, pembelajaran tentang budaya harus dikembangkan sejak dini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi di Indonesia. Kondisi ekonomi sebelum reformasi, yakni pada masa Soekarno. Pada masa ini, Indonesia mengalami 3 fase. Yang pertama, yakni fase penataan ekonomi pasca kemerdekaan. Kemudian, fase memperkuat pilar ekonomi. Kemudian, fase krisis yang mengakibatkan inflasi. Pada tahun 1963, pertumbuhannya minus 2,24%. Angka minus pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu karena politik yang tinggi. Kemudian, sehingga mengakibatkan APBN negara menjadi defisit atau menurun, yakni sekitar 1.565,6 miliar. Sehingga inflasi melambung tinggi atau disebut dengan hiperinflasi. Kemudian pada masa Soeharto pada tahun 1967 hingga 1998. Masa ini adalah masa yang terpanjang era pemerintahan. Pada tahun 1967 tentang Soekarno, Presiden Soeharto mengeluarkan UU nomor 1 tentang penanaman modal asing. UU ini membuka lebar pintu bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Namun, selama masa pemerintahan Soeharto, kegiatan ekonomi terpusat dan dikuasai oleh pemerintahan elit politik, elit kroni-kroni presiden atau pemerintahan. Sehingga pada masa ini terjadi inflasi dan mengakibatkan Indonesia menandatangani kesepakatan dengan IMF untuk meminjam utang.
Kemudian era reformasi, yakni setelah masa Soeharto, yakni B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan ekonomi dari posisi pertumbuhan minus 13,13% menjadi 0,79% pada tahun 1999. Kemudian pemerintahan Abdurrahman Wahid atau disapa Gus Dur pada tahun 1999 hingga 2001. Pada masa ini pertumbuhan ekonomi sangat tumbuh, yaitu 4,92% pada tahun 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Kemudian pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Pada masa Megawati, pertumbuhan ekonomi secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat kemiskinan terus menurun. Perbaikan yang dilakukan saat itu yakni menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat utang atau obligasi secara langsung. Kemudian pemerintahan SBY pada tahun 2004 hingga 2014. Kebijakan pada waktu pemerintahan SBY meskipun naik turun, namun masih relatif stabil. Kebijakan kontroversial yang pertama diambil oleh Presiden SBY yakni mengurangi subsidi BBM dan dialihkan ke subsidi pendidikan dan kesehatan serta sektor lain yang lebih mementingkan. Kebijakan kontroversial yang kedua yakni memunculkan BLT atau bantuan langsung tunai. Namun, kebanyakan BLT ini tidak sampai kepada tangan yang berhak menerima. Kebijakan ditempuh untuk mendapatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur pada tahun 2006. Kemudian pada masa Joko Widodo, yakni 2014 hingga sekarang. Pada masa pemerintahan ini, Jokowi merombak APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing dengan negara lain. Pada tahun 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Berdasarkan asumsi makro dalam APBN 2018, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi 2018 secara keseluruhan mencapai 5,4%. Namun, pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2018 ternyata tak cukup menggembirakan. Kemudian, kondisi ekonomi pada saat ini, yakni masa pandemi, di mana dengan adanya pandemi ini, ekonomi juga terkena dampaknya. Banyak terjadi pengangguran, kemiskinan, terjadi PHK, sehingga mengakibatkan turunnya perekonomian di Indonesia. Sri Mulyani mengatakan bahwa pengangguran meningkat di berbagai daerah, juga di berbagai negara, sehingga mengakibatkan menurunnya ekonomi secara tajam. Dan diperkirakan oleh IMF bahwasanya kemungkinan Indonesia kemungkinan akan tumbuh 0,5% dari sebelumnya di 2018. Namun pertumbuhan diproyeksi bisa membaik di tahun 2021 dengan perkiraan 8,2% pada tahun 1999 hingga 2001. Pada masa ini pertumbuhan ekonomi sangat tumbuh, yaitu 4,92% pada tahun 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Kemudian pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Pada masa Megawati, pertumbuhan ekonomi secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat kemiskinan terus menurun. Perbaikan yang dilakukan saat itu yakni menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat utang atau obligasi secara langsung. Kemudian pemerintahan SBY pada tahun 2004 hingga 2014.
kebijakan pada waktu pemerintahan SBY meskipun naik turun, namun masih relatif stabil. Kebijakan kontroversial yang pertama diambil oleh Presiden SBY yakni mengurangi subsidi BBM dan dialihkan ke subsidi pendidikan dan kesehatan serta sektor lain yang lebih mementingkan. Kebijakan kontroversial yang kedua yakni memunculkan BLT atau bantuan langsung tunai. Namun, kebanyakan BLT ini tidak sampai kepada tangan yang berhak menerima. Kebijakan ditempuh untuk mendapatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur pada tahun 2006. Kemudian pada masa Joko Widodo, yakni 2014 hingga sekarang. Pada masa pemerintahan ini, Jokowi merombak APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing dengan negara lain. Pada tahun 2015, perekonomian Indonesia kembali terlihat rapuh. Rupiah terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Berdasarkan asumsi makro dalam APBN 2018, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi 2018 secara keseluruhan mencapai 5,4%. Namun, pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2018 ternyata tak cukup menggembirakan. Kemudian kondisi ekonomi pada saat ini yakni masa pandemi, di mana dengan adanya pandemi ini ekonomi juga terkena dampaknya. Banyak terjadi pengangguran, kemiskinan, terjadi PHK sehingga mengakibatkan turunnya perekonomian di Indonesia. Sri Mulyani mengatakan bahwa pengangguran meningkat di berbagai daerah, juga di berbagai negara, sehingga mengakibatkan menurunnya ekonomi secara tajam. Dan diperkirakan oleh IMF bahwasanya kemungkinan Indonesia akan tumbuh 0,5% dari sebelumnya di 2018. Namun pertumbuhan diproyeksi bisa membaik di tahun 2021 dengan perkiraan 8,2%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Rusida. Saya akan melanjutkan memberi kesimpulan. Politik Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan parlementer dan presiden setiap 5 tahun. Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto dan mulai periode reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun, Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maupun politik uang di mana orang bisa membeli kekuasaan atau posisi politik. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa. Dalam hukum, agama, dan adat, setiap sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda. Karena aspek sejarah masa lalu, Indonesia merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Hukum agama karena sebagai besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka domisili hukum dan syariat Islam lebih banyak, terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan waris. Selain itu, di Indonesia juga berlaku hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau jurisprudensi yang merupakan penelusuran dari aturan-aturan setempat di masyarakat dan budaya yang ada di wilayah Nusantara.
Kondisi ekonomi dari dahulu hingga sekarang belum menentukan titik stabil. Apabila pada masa pandemik COVID-19 saat ini, mantan Direktur Bank di dunia mengatakan bahwa perekonomian akan mengalami kontraksi yang sangat dalam untuk tahun ini. Sri Mulyani mengatakan bahwa pengangguran meningkat tajam di berbagai negara. Menambahkan aktivitas pada sektor ekonomi menurut tajam akibat adanya social distancing sehingga mobilitas manusia berkurang. Resesi atau perlambatan ekonomi terjadi secara luas, termasuk pada mitra dagang utama Indonesia. Pergeseran nilai budaya yang secara umum merupakan pengertian dari perubahan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan budaya. Saat budaya suatu masyarakat berubah, secara tidak langsung akan memberi dampak dari perubahan sosial masyarakat. Pergeseran nilai-nilai budaya dan masyarakat terjadi seiring pengaruh dari globalisasi dan pengaruh budaya lain. Perkembangan cyberspace, internet, informasi elektronik dan digital ditemui dalam kenyataan sering terlepas dari sistem nilai dan budaya. Terima kasih. Meningkat tajam di berbagai negara. Menambahkan aktivitas pada sektor ekonomi menurut tajam akibat adanya social distancing sehingga mobilitas manusia berkurang. Resesi atau perlambatan ekonomi terjadi secara luas, termasuk pada mitra dagang utama Indonesia. Pergeseran nilai budaya yang secara umum merupakan pengertian dari perubahan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan budaya. Saat budaya suatu masyarakat berubah, secara tidak langsung akan memberi dampak dari perubahan sosial masyarakat. Pergeseran nilai-nilai budaya dan masyarakat terjadi seiring pengaruh dari globalisasi dan pengaruh budaya lain. Perkembangan cyberspace, internet, informasi elektronik dan digital ditemui dalam kenyataan sering terlepas dari sistem nilai dan budaya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.